المولى وأصوله وفروعه وأن وتكشف رحمة المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا وإنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله في الدارين آمين. اللهم أعلم حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق وارزقنا على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwanuna jamaah salat maghrib jamaah mustaqim Masjid Khairul Anam. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu pandangan rahmat, hidayah, taufirahnya kepada kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah kukuhkan hati kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak kebaikan dunia akhirat, rezeki banyak, mudah, halal, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak kita saleh dan salehah, dan kita berharap Allah jadikan ilmu ini manfaat ibadah yang diterima oleh Allah sehingga Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Imam Ahmad Ar-Razuqi radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma salatu wassalamu sarmada 'ala nabi khair man tadahhada wa alihi wa sahbihi nabi sabila dinil haqqi ghairal mubtadi'." Kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala serta melimpahkan kesejahteraan kepada keluarga dan sahabatnya Nabi dan para pengikutnya sabila dinil haqq, yang berjalan di jalan yang hak, ghairal mubtadi', bukan di jalan yang bid'ah. Kemarin sudah jelaskan tentang ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain, siapa itu Nabi dan lain sebagainya, sampai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi al-murad bihim fi maqamid du'a kama hauna. Yang dimaksud di sini adalah keluarga Nabi dalam kedudukannya sebagai doa. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu pas tahiyat akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimaksud ali sayyidina Muhammad di situ siapa? Yaitu adalah kullu mu'min taqi, setiap orang Islam tapi beriman dan bertakwa, itu keluarga Rasulullah. Ini dalam makam doa. Kalau dalam makam sholawat yang lain, wa ala ali Muhammad, atau dalam makam zakat, ketika Rasulullah ditanya, ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ali Muhammad, siapa itu keluarga Muhammad? Faqala, maka berkata Nabi, alu Muhammad kullu taqi. Ini Rasulullah sendiri berkata, keluarga Muhammad itu semua orang mukmin yang bertakwa. Jadi yang tidak bertakwa tidak masuk bagian daripada keluarga Nabi. Maknanya berada di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi maqam zakat, adapun dalam maqam zakat, kedudukannya keluarga Nabi Muhammad dalam maqam zakat, yaitu berkata Imam Malik bahwasanya hum Banu Hashim faqat, Banu Hashim. Akan tapi Imam Syafi'i berkata Banu Hashim, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi ini runtutan keluarga Nabi dalam makam zakat dan juga makam doa. Begitu ya. Jadi Masya Allah ya ikhwan. Jadi antum yang menjadi orang yang bertakwa, orang beriman yang bertakwa, berarti di dalam bawah dalam naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuk orang bertakwa dari keluarga Nabi, tapi bukan dalam segi nasab. Ini kan lagi ramai tentang permasalahan nasab ya. Ala kulli hal, tetapi tidak pernah kita pikir masalah itu. Akan tapi dalam makam zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ini kedua dalam makam zakat, maknanya mereka berdua ini, Banu Hashim dan Banu Muthalib,
ini tercegah mereka untuk menerima zakat. Jadi kalau misalnya di Aceh dipanggilnya Iye, di Jakarta panggilnya Wan, ada lagi manggilnya Habib, dari keluarga Rasulullah SAW. Dan mereka ini ulama mengatakan mereka ini tercegah dari makam zakat. Jadi termasuk mereka menerima zakat hukumnya haram. Karena dulu di Baitul Mal ada hak untuk mereka. Setelah tidak ada Baitul Mal, maka ya tetap mereka menerima zakat ini hukumnya tidak diperbolehkan ya. Illa lidarurat, kecuali karena darurat. Ada ulama mengatakan kalau darurat tak apa. Bani Hashim wal Muttalib. Yang sekarang ini lagi ramai ya. Mungkin antum sebagian kenal itu ya. Ini Masya Allah ya. Musim-musim politik ya. Adu domba ini sana sini Masya Allah. Makanya bilang kita jaga itu kampung itu. Kalau boleh ada saran buat antum semua ini, kalau ada pengajian atau acara ini, tidak usah masukin caleg ya. Itu mah urusan di luar masjid aja. Itu kalau mau suara kita jangan dikosong, jangan sampai kita golput, kita harus ada suara. Tapi jangan di masjid, jangan di majelis taklim. Itu urusan internet yang di sana, jangan dibawa ke sini. Begitu. Karena nanti rusak semuanya. Gak ada khairnya, gak ada kebaikannya. Semua apalagi ngomongin dunia, masalah dunia di masjid, hukumnya haram, jangan dibawa-bawa. Wah, dari sekarang lagi ramai tentang masalah Banu Hashim, Habib terputus keturunannya, ya, nggak ada begini dan sebagainya. Ini sebenarnya ustadz itu yang pantas buat ngomong keutamaannya. Anda sendiri Habib kalau ngomong ini rada rancu. Orang berpikir ya, tentang dia ini dia aja nih bagian dia lah. Tapi kalau orang berilmu, orang yang pesantren itu pasti paham. Dulu Rasulullah bilang gitu ketika anaknya Rasulullah Ibrahim meninggal. Rasulullah punya anak laki 3 ya. Meninggal Ibrahim. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab bilang Rasulullah tidak punya keturunan lagi deh, karena keturunan kan dari laki. Ya, kecuali dari Sumatera itu dari ibu. Ya, khususnya Padang itu biasanya dari ibu. Jadi kalau saya Asegaf nanti punya anak Asegaf lagi, mau istri saya Al-Jufri atau istri saya Awal tetap. Tapi kalau Padang misalnya bapaknya Caniago, ibunya apa lagi Padang itu makanya. Maka ngambilnya bukan dari bapak tapi dari ibu. Iya, orang kata dulu pernah dibahas juga itu. Rasulullah bilang gitu, Nabi Muhammad terputus keturunannya. Rasulullah sedih karena kebanggaan orang dulu sampai sekarang pun punya anak laki gitu ya. Akhirnya turun dia tuh surat tuh Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya keturunanmu enggak terputus ya Muhammad. Mereka yang membencimu yang terputus keturunannya. Jadi emang di zamannya adu domba ya. Kalau ada sarannya antum enggak usah ikut-ikutan itu mau membela hal baik membela dimin aja. Gitu ya. Mesti tes DNA bener gak keturunan Nabi SAW. Ya kalau emang bisa, hanya mau biar anda tahu, biar yakin bener apa kagak. Kalau seandainya pun enggak, ya sudah. Itu sudah beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa mesti itu? Dipanggil Habib ini dan sebagainya. Panggilan itu di dalam kitab fikih. Orang yang menegakkan agama Allah, seorang ustaz bisa dipanggil Habib. Itu tanya orang-orang yang taklim semua. Jadi Ustaz Zain, Ustaz siapa bisa dipanggil Habib, tapi bukan dari keturunan, gitu ya. Tapi boleh dipanggil Habib. Tapi jangan sampai ngaku-ngaku Habib dari keturunan, gitu ya. Sebagaimana itu kenapa permasalahan masalah Habib? Kita nggak pernah permasalahan itu mau keturunan siapa dengan panggilan itu bagus, dari panggilan apalah. Ya misalnya dari keturunan ajengan atau kiai apa ini semua cuma sebutan doang. Gitu ya. Jadi kalau anda lihat kayak anak kecil semua pada berantem semua itu, ya diadu domba, kiainya maha baiknya ini itu dan sebagainya. Masya Allah yang mereka dapetin tidak paham. Menang jadi arang, kalah jadi aku. Kayak gitu ya, menang kalah malu tetap. Apa yang mau dibanggain? Wah kata. Jadi keluarga Nabi SAW mereka
tercegah menerima daripada zakat. Ini panjang ceritanya, cuman ada ringkas sebegitunya aja. Jadi antum gak usah ikut-ikutan ya. Di sini banyak habaib, gitu kan ya. Kalau kita diajarin, kita saling hormatin aja. Gak pakai masalah mau jodohnya itu mentang-mentang habib, mentang-mentang kiai, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang bilal. Kita tetap, karena kita paham belajar ilmu itu. Karena ada hadisnya panjang itu, di mana malaikat yang dulu di kitab Bidayatul Hidayah itu, ya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan. Ada malaikat membawa amalan ibadah seseorang ini bagus kayak bulan purnama. Sampai langit pertama ditolak. Ada yang lolos langit pertama, langit kedua ditolak. Ada sampai langit ketujuh ditolak langit ketujuh. Karena di dalamnya ada riya, ada sombong, ada ini itu dan sebagainya dari amal ibadahnya. Sampai Sayyidina Mu'adz sedih, ya Rasulullah, engkau Nabi, pas Islam, sedangkan aku bagaimana? Aku ini Mu'adz. Gimana bisa melampaui? Bagaimana ibadahku bisa terima oleh Allah? Kata Sayyidina Mu'adz, kata Rasulullah, ya Mu'adz, caranya gampang. Engkau perlakukan orang sebagaimana engkau suka diperlakukan. Engkau jangan perlakukan orang sebagaimana engkau tidak suka diperlakukan. Udah simple hidup. Ente pengen dihormatin orang, itu bisa hormatin orang. Ente pengen muliakan orang, ente bisa muliakan orang. Apalagi lihat hadisnya Nabi ya. Man inna syafa'ati li ahli kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku ini untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi Rasulullah perhatian itu sama mereka yang enggak sholat, mereka yang zina dari umatnya, yang ahli maksiat dari umatnya. Rasulullah lebih peduli. Tapi kalau kita kadang memandangnya sebelah mata ya. Jadi dia bilang laisa da'i, bukan seorang dai yang dalam ceramahnya, dalam taklimnya apa justru ngajakin perpecahan atau kebencian, usulnya jangan. Kalau antum lagi hadir maulid ada yang kayak begitu, dia pelan-pelan baru minggu pergi deh keluar dari situ, rahmat gak bakalan turun. Rahmat gak bakalan turun. Ya, alhamdulillah berkah ini malam maulid. Berkah dari mana? Yang di sini ceramah cuma hasutan, cuma ini doang enggak. Kita enggak pada dengar kayak gitu. Kita pengen tajdidul iman, kita pengen kuatin iman kita dengan banyak dengar kisah-kisah orang-orang saleh, kisah para nabi. Yang kita pengen tahu kebaikan aja. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Jadi kalau bisa hati-hati juga ya. Khusus masjid ini khususnya. Ya, jangan undang-undang penceramah itu nyari yang bagaimana. Usahakan yang benar bisa merubah keadaan kita. Jangan cuma pengen kelihatan bahwasanya masjid ini makmur, banyak kegiatan ini itu dan sebagainya. Khadir percuma juga. Kasihan nggak memberikan asal, nanti perubahannya buat kampung itu malah sulit. Kalau cuma pengen banyakin event doang, jangan. Wah kata ya ikhwan. Jadi daulah turun kawasan bermasalah di masalah yang sedang terjadi itu ya. Wasahbihi, dan juga sahabatnya Nabi. Manhu, siapa itu sahabat Nabi? Ismul jamil sahib, bimana sahabi, wa huwa man istama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da lisanah mu'minan wa mata ala imani. Yang dinamakan sahabat Nabi yaitu orang yang hidup bersama Nabi setelah datangnya risalah. Berarti setelah Rasulullah Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan mereka beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Ini sahabat Nabi. Jadi walaupun ada orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka di depan Nabi beriman tapi di belakang tidak. Mereka bukan sahabat Nabi walaupun kumpul bersama Nabi. Abu Jahal, Abu Jahal kan hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi. Tapi Abu Jahal tidak beriman, bahkan mati dalam keadaan tidak beriman. Maka itu namanya bukan sahabat Nabi. Kalau tidak salah, pernah itu ada baca jumlah Rasulullah sampai beliau wafat itu Rasulullah punya sahabat itu sekalian pengikutnya di zaman itu yang sudah masuk Islam itu sebanyak 124.000. Yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail. Pada kitabnya Safinatun Najah mengatakan yang paling meninggal dari sahabat Nabi adalah Abu Tufail. Jadi banyak di belahan bumi mana, di belahan negeri mana yang sudah masuk Islam di tangan sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Banyak. Mereka sahabat bukan, lah. Yang sudah masuk Islam
di negeri seberang tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Mereka bukan sahabat Nabi, tapi dari umatnya. Sahabat Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi, kumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam terhitung juga sahabat Nabi, bukan hanya malaikat beliau, tapi sahabat Nabi. Kenapa? Kumpul sama Nabi sebanyak 70.000 kali. Rasulullah, malaikat Jibril itu turun menemui Nabi SAW semasa hidupnya. Beriman kepada Nabi, tapi nggak mati dalam keadaan beriman, karena malaikat panjang umurnya. Nah, tapi hitungannya kategorinya malaikat Jibril adalah sahabat Nabi SAW. Siapa itu sahabat Nabi? Tadi dibilang dalam keadaan beriman matinya dan hidup dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Ghairu mubtadi', yang sahabatnya ini nggak keluar dari jalan yang hak. Semua di jalannya hak. Alaikum bisunnati, hendaknya engkau dengan sunnahku, kata Nabi. Engkau ikuti sunnahku. Ma huwa sunnah? Sunnah thariqah. Kalau kita belajar di mustalah hadis, apa itu sunnah? Sunnah itu thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu saling jalan. Thariqah itu jalan. Karena Rasulullah lebih tahu ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikutin aku. Gimana cara dapat ridhonya Allah? Ikutin aku. Jadi kalau ente nggak ngapain cinta kepada Nabi, langsung aja ke Allah, ente nggak bakalan nyampe, nggak bakalan sampai. Ente pun begitu, ngapain ikutin Ustaz? Ikutin langsung Nabi Muhammad, ente nggak bakalan bisa, ente mesti ikutin ulama, karena ulama tahu jalan menuju Nabi. Kadang ngikutin Nabi, Nabinya jalan menuju Allah. Kita perlu ini waksilah semuanya, jadi nggak bisa. Dan ente nggak bisa mengurangi satu tangga sana. Itu nggak bisa. Ngapain ikutin sahabat? Langsung aja ke Nabi. Dalam bisa, istilahnya ada tangga itu buat naik, ente hilangin satu, sahabatnya ente hilangin, maka nggak bakalan nyampe untuk naik ke atasnya. Karena kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnahku semuanya. Nggak ada yang sia-sia sunnahnya Nabi. Dari cara makannya Nabi bagaimana, masya Allah. Belum ada mutaki, aku nggak makan dalam keadaan nyender, ikutin. Dapat pahala itu semua. Ada sunnah yang memang tidak mesti diikuti, boleh aja. Seperti kan sunnah itu apa sih? Sunnah itu seperti hadis. Jadi perbuatan Nabi, ucapan Nabi, atau ketetapan ketentuan dari Nabi itu kita ikutin, bahaya sunnah. Pakai siwak, ya, dan lain sebagainya, banyak. Ada juga ya kita nggak usah terlalu ekstrim juga dalam mengerjakan sunnah. Misalnya gitu, di kala itu orang-orang Arab biasa itu kawin silang antara pohon korma itu, korma laki dan korma perempuan. Rasulullah melihat, ngapain? Begini ya Rasulullah, kalau dikawin begini buahnya nanti banyak. Kata Rasulullah, nggak usah. Sahabat ngikutin, kata Nabi nggak usah. Gitu kan ya. Pas waktu panen sedikit, pas waktu panen kata hasilnya sedikit. Kata sahabat, ya Rasulullah, hasilnya jadi sedikit. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi amri dunyakum, engkau lebih tahu tentang urusan duniamu, maka kerjain deh. Ya udah, mulai itu sahabat bukan berarti tentang enggak kerjain omongan Nabi. Ada sahabat kawin silang lagi, hasilnya banyak lagi. Ya, jangan terlalu ekstrim, kecuali memang hal-hal yang perlu, ya. Wah, kata alaikum bisunnati, dan hendaknya engkau ikuti sunnahku. Kita baca surah Nabawi, bagaimana ini Nabi ya dibenci ini itu dan sebagainya. Tidak pernah keluar kata-kata sumpah dari mulutnya, selalu mendoain. Wah, kata ini yang namanya rahmat. Jadi bukan hanya ustaz, antum yang jadi orang tua, jangan keluar kata-kata kasar, apalagi sumpah sama anak. Kita tinggal bermasyarakat, jangan banyak-banyak sumpah, nggak keren juga, kagak keren. Tentang ini doanya orang tua itu keramat, doanya mustajab. Saya sumpahin kamu biar begini, nggak keren juga. Ustaz itu keramat, nyumpahin lah. Kita lihat nabinya, udah banyakin doa aja, doain orang. Kan lihat ahli maksiat, kita nggak mandang Allah yakin. Semoga Allah mengajarkan. Jadi yang keluar doa semua. Jadi bukan namanya wali,
Apalagi cuma ustaz doang, kalau yang keluar dari mulutnya hanya sumpah. Ya, sumpah serapah itu dan lain sebagainya. Ya. Wa alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin min ba'di. Hendaknya engkau ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Berarti udah dapat legalitas dari Nabi. Sunnahnya khulafa dan legal, bukan ilegal. Berarti Nabi udah tahu keempat khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini semua yang hidup dekat dengan kenabian. Setiap turunnya risalah atau wahyu, turun rahmat deras, yang kecipratan pasti orang-orang terdekatnya. Jadi Rasulullah nggak bakal salah. Ketika ke Gua Hira kabur, ditemenin sama sahabatnya. Ketika perlu masalah ini, sahabatnya 4 orang ini pasti selalu ada. Dan Rasulullah lebih cerdas, paham ini, ngelihat sahabatnya. Rasulullah tahu zahir batin kita. Apalagi itu sahabat orang terdekatnya paham ini nggak bakalan jelek. Maka dibilang sebaik-baiknya kalian adalah Umar bin Khattab yang paling kuat hatinya. Tapi sedikit temannya. Saya Umar bin Khattab itu sedikit temannya. Kenapa? Karena orangnya katakan yang hak. Nah, nek kamu pegang sering katakan yang hak. Walil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu batil. Saya walaupun itu pahit. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Di kitab Bidayatul Hidayah, Imam Nawawi pernah bilang, penceramah, mubaligh, orang alim itu sulit bagi setan untuk menggodanya kecuali dengan satu jalan, dibisikin dalam hatinya, dipusing. Jadi orang berilmu, katakan yang hak, katakan yang hak, gitu ya. Akhirnya haknya kebablasan. Ya, akhirnya haknya kebablasan. Nasihat di depan orang banyak, bukan nasihat namanya. Sampai maki-maki dari orang banyak lah. Anda salah tuh kalau pengen suruh ceramah, tawasul dulu sama guru-guru aneh. Ya, pikiran ini lagi begini dan sebagainya. Kita ngomongin ilmu aja deh. Ini sholat, cara sholat Rasulullah, Isra Mi'raj, kayak Anda hubungin dengan ilmu aja deh, yang Anda paham. Sholat ini harus dengan begini, harus dengan begini. Dan dari ceboknya mesti begini, udah jelasin itu ada. Atau lurus cerita Nabi Muhammad aja deh udah. Jadi nggak ngomongin kemana-mana. Itu lebih selamat. Ya, karena mau ngomongin keadaan sekarang ini, ya percuma juga, maaf. Nggak ada orang bodoh sekarang ini, ya. Semua pada pintar semua. Jadi buat apa lagi mau dinasihati? Dan sahabatnya Nabi SAW, mereka ini selalu di jalan yang hak, tidak pernah berbuat seenaknya. Lihat banyak ya, ghairu mubtadi. Dan mereka ini nggak pernah berbuat sesuatu yang baru, pasti ada dalilnya. Oke. Kalau yang dia pernah dengar, bid'ah terbagi menjadi 2, dolalah, sayyi'ah, hasanah. Bid'ah yang buruk, bid'ah yang baik. Ada sebagian ngomong bid'ah ya bid'ah aja lah, tidak usah pakai dibagi-bagi. Kalau yang ngomong orang yang baru lahir tahun 2000-an atau tahun 80-an, jangan merasa lebih alim daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja sendiri membagi itu bid'ah menjadi 5. Memang ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Pertama bid'ah yang wajib. Apa itu bid'ah yang wajib? Memang itu tidak ada di zaman Nabi, tapi diperlukan itu bid'ah, sesuatu yang baru itu untuk berkembangnya agama. Seperti apa sekarang ada madrasah, ada di pesantren, ada majelis taklim. Majelis taklim ada ya, dulu belajar ilmu alat mana ada. Nahwu sorof ini itu dan sebagainya, maka diperlukan. Makanya di dalam kitab Ta'lim dikatakan niat untuk ilmu diantaranya agar bisa kekal agama. Maknanya agama yang ada sama dia, biar dia bisa terjaga dengan ilmunya. Kalau nggak ada majelis taklim sekarang ini, nggak ada madrasah, nggak ada pesantren, nah, terus bagaimana kita untuk bisa membaca literatur bahasa Arab yang masya Allah ini? Nggak ada ahli tafsir, nggak ada ini itu dan lain sebagainya.
Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan berarti nggak ngaji, lahir langsung alim, enggak. Imam Ahmad bin Hanbal, oh, itu baca kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bukan orang kaya, beliau orang susah. Setiap pengen ngaji perlu ongkos, dicabut papan di rumahnya kayu, rumahnya dicabut, dijual buat ongkos, sampai rumahnya udah kayak bocor. Tapi setelah mendapatkan ilmu, dia niatnya buat akhirat, semuanya mudah. Dunianya mudah, akhiratnya pun Masya Allah. Ya. Jadi ya ikhwan, ini bagian daripada bid'ah yang wajib, yang mesti ada. Walaupun di zaman Nabi ini tidak ada. Ada bid'ah yang haram, yaitu yang keluar daripada hudud batasan syariat. Batasan syariat dan nggak ada ijma ulamanya. Selama masih ada ijma ulama, maka nggak menjadi perkara bid'ah. Bid'ah yang haram contohnya gimana? Yang sudah jelas bahwasanya subuh itu ada 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kalau ada yang subuh 4 rakaat, sudah. Batasan tauhid, akal kita tidak bakalan bisa menyampai hakikatnya Allah, tidak bakalan bisa. Yang bisa nyampe hakikatnya Allah itu hati. Jadi pikiran tidak bakalan bisa. Ya. Jadi meragukan hukum Allah, kayaknya Allah ini ragu, benar gak sih begini? Oh, hukumnya Allah, adanya Allah, ragu dia. Itu dia sendiri melakukan perbuatan bid'ah. Dia sendiri melakukan perbuatan bid'ah. Apalagi yang di luar daripada itu. Ada satu ustaz yang pakai anting. Ya, jangan nyari sensasi jadi orang nyeleneh, jangan. Dia pakai anting. Ustaz, itu kan hukumnya haram ulama, tergantung bagaimana niatannya. Astagfirullah. Umat jadi pada bingung, kasihan. Yang nanya mana banyak, ini begini dan sebagainya. Sekarang kita nggak usah pakai ilmu deh, kita tahu diri itu benar apa kagak. Pantas sampai kagak, ada nggak kayak gitu? Enggak, ya udah jangan ikutin. Simpel, karena mau menjawab panjang kok percuma juga. Jadi nunjukin pakai hati, walaupun nggak dididik, cuma tempelan doang. Tapi tetap aja mayali tidak pantas bagi seorang berilmu berbuat seperti itu. Anda dimusuhin jadi ustaz kampung ini, banyak orang nggak suka sama mereka. Banci kan juga manusia gitu. Oh iya, terus kenapa? Ya ini kan cuma banci pas ngamen, ada yang kejoget, ngasih. Orang jadi banyak gak suka sama negara gitu. Iya, karena itu mesti tahu posisi ya siapa. Tidak pantas itu perbuatan yang tidak bagus juga. Ustazah joget-joget misalnya, itu juga nggak pantas. Karena dalam hukumnya sendiri begini, ini begini dan sebagainya. Walaupun tidak apa-apa seorang ustaz itu joget, tapi kan posisinya ini sekarang beda. Jadi mesti jaga muruahnya dia, muruh agama ilmu yang ada sama dia. Wah kata ya ikhwannya. Jadi ini termasuk sebagian daripada bid'ah-bid'ah yang ada. Termasuk bid'ah ada bagian yang mubah. Bid'ah mubah, pergi haji pakai pesawat itu mubah, boleh aja. Sekarang kita pakai mobil, Nabi nggak pakai mobil lah. Sekarang boleh aja, silakan. Masa yang mesti ngikutin Nabi kita bawa otak naik kemana-mana ya? Nggak mungkin. Dan lain sebagainya bid'ah yang mudah kita mubah, kita pakai handphone, KB, ya. Semuanya deh yang ada sekarang urusan dunia itu bagian bid'ah tapi mubah, boleh aja. Pakai speaker. Ya walaupun ada sebagian yang aspek itu ya bahasanya itu speaker nggak mau, kenapa? Karena Nabi nggak ini dan sebagainya. Ani punya dua kitab itu tentang ulama yang memang nggak menyarankan memakai speaker. Ada ulama menyarankan pakai speaker. Makanya pernah ada bilang tuh tentang rame-rame tentang azan tuh. Ya, gimana hukumnya azan? Banyak dari kita juga yang salah ya. Tapi alhamdulillah. Ada lagi bid'ah yang makruh. Jadi dibagi oleh ulama bid'ah ini makruh. Apa contohnya bid'ah yang makruh? Tulis kaligrafi untuk memperindah masjid. Ini makruh bagiannya. Makruhnya kenapa? Enggak sampai haram. Makruhnya menghilangkan kekhusyuan orang sholat. Kekhusyuan orang sholat makruh. Ada kaligrafinya kan banyak kok.
Kadang sampai selingkeran di masjid yang lain tuh ada selingkeran. Di atasnya ditulis lagi pemandangan, ada awan di atas ini dan sebagainya. Jaza nggak boleh kan? Boleh aja. Tapi termasuk bid'ah, bid'ahnya makruh. Karena orang sholat Allah Akbar dengan bagus ini. Termasuk bid'ah juga itu pakai kain sarung. Labelnya itu di depan dikeliatanin. Ya. Ada satu daerah itu kain sarung itu kalau baru itu plastiknya nggak robek, itu yang tempelannya itu nggak robek, jadi biar orang tahu ini lebaran, ini baru dia punya. Atau makanya lihatnya kalau pakai yang sarung lihat labelnya di belakang itu. Walaupun kadang sekarang udah cetak, Wadimor misalnya ya. Wadimor udah dicetak sendiri itu, bukan jahitan itu. Iya, termasuk juga pakai baju yang bergambar. Ya, baju yang ada gambarnya, baju koko yang terlalu bagus, ada apa ya namanya, bordirannya itu bagus. Orang jadi sholat ngeliatin sarung baca wani, mas, ngeliatin khususnya orang, bajunya bergambar, itu ngeliatin khusus orang, ini bid'ah, tapi makruh bagiannya. Ada lagi bid'ah yang sunnah, seperti apa yang dikumpulkannya Al-Quran, itu bid'ah di zaman Nabi tidak ada, semuanya ngafal. Kalau nggak dibukuin Al-Quran itu, nggak ditulis, nggak dikumpulkan, sampai sekarang kita nggak bakal tahu itu bagaimana Al-Quran isinya. Jadi macam-macam bid'ah yang nggak ada di zaman Nabi, tapi terjadi di zaman sahabat. Gitu, yang nggak pernah dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan ulama ijma sepakat bahwasanya dihukumnya boleh. Ada ulama yang hukumnya ini nggak boleh. Pahamin ya? Ini masalah ikhtilaf, berarti perbedaan. Ada ulama yang mengatakan boleh, ini ada yang mengatakan nggak boleh. Seperti apa? Banyak misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah, Rasulullah itu tidak menjalankan sholat sunnah wudu. Ditanya Sayyidina Bilal, sholat apa? Sholat sunnah wudu ya Rasulullah. Rasulullah nggak marah. Kamu ini perbuatan sendiri, padahal saya nggak ajarin. Rasulullah nggak marah. Kata Rasulullah apa? Ahsan tadi. Maka Rasulullah bilang sendalnya Bilal udah kedengeran duluan di surga. Rasulullah nggak marah. Oke, ini udah banyak bikin gambaran ya, biar gak gampang nanti mengkafirkan orang. Miskin dia udah ibadah capek-capek, dia udah ngakuin Allah Tuhan, terus dia bilang dolar akhir neraka. Miskin. Tugas kita doain, kalau memang sesat kita doain, tapi kalau tiba kayak begitu. Ya, ada sahabat yang mau dihukum penggal, dia sholat 2 rakaat, Rasulullah nggak pernah ngajarin. Ada sahabat yang sama orang kafir yang dihukum dipenggal, kepalanya kisos, jadi penggal kepalanya, dia sholat 2 rakaat, Rasulullah nggak pernah ngajarin, tapi Rasulullah membolehkan diem. Ya. Termasuk juga tarawih, banyak orang berkata nikmatul bid'ah hadi, itu Sayyidina Umar itu berkata itu bid'ah. Sebaik-baiknya bid'ah, senikmatnya bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Itu pernah dijelasin juga. Karena menurut hadis Siti Aisyah, Rasulullah itu sholat 11 rakaat, gitu ya, 23 rakaat, tapi keseringannya 11 rakaat. Karena di malam pertama Ramadan ketika difardukannya puasa, malam pertama Ramadan Rasulullah sholat sendirian. Sayyidina Jabir melihat Rasulullah ngapain itu? Ikut sholat. Paginya itu pun Rasulullah sholatnya nggak habis sisa langsung. Kalau kita kan habis sisa langsung, Rasulullah sepertiga malam tarawihnya. Akhirnya tuh di pagi harinya Sayyidina Jabir bilang, tadi malam aku ikut sholat sama Nabi. Sholat apa? Nggak tahu. Aku ikut sholat aja. Yang lain sahabat besok ikut ikut, makin banyak orang sampai masjid penuh. Hari keempatnya Rasulullah nggak keluar, sahabat pada nunggu semua pengen ikut sholat lagi. Sampai menjelang subuh Nabi baru datang. Ya Rasulullah, bahasa kita nih, ya Rasulullah kita udah nungguin dari tadi nih. Nggak tahu Rasulullah nggak datang, mau subuh baru datang. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku nggak keluar bukan karena takut dengan rumah-rumah kalian, bukan takut karena melewati kalian, bukan. Yang aku takutkan
makin banyak yang ikut, akhirnya Allah beranggapan, ya Allah, ternyata ini umat Nabi Muhammad demen ini sholat, maka menjadi wajib. Kalau sampai semuanya senang, sahabat lagi itu Rasulullah atur, ya Muhammad, mulai sekarang tarawih wajib hukumnya. Jangan kita, yang 5 waktu aja kita kan. Subuh sering kelewatan, Rasulullah takut memberatkan umatnya, maka Rasulullah nggak keluar. Takut Rasulullah turun, wahyu diwajibkan tarawih. Begitu, akhirnya Rasulullah selalu sholat. Nah, setelah Rasulullah wafat, sahabat itu banyak yang sholatnya mencar-mencar di rumah diri. Di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar melihatnya, ya kayak enak banget sholat kayak gini nih. Ada Sayyidina Umar ngumpulin mereka, ayo sekarang tarawihnya bareng-bareng deh. Rasulullah pernah sholat 11 rakaat, pernah 23 rakaat, bahkan pernah sampai 40 rakaat. Sayyidina Umar ambil sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Sayyidina Umar bin Khattab ngambil pertengahannya 23, termasuk witir. Begitu. Ada Sayyidina Umar yang netepin sholat 23 rakaat, tarawih itu 23 rakaat, pimpin. Jadi satu orang. Jadi satu tempat dengan satu imam, nggak mencar-mencar. Di situ Sayyidina Umar bilang, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Kenapa bukan sholat tarawihnya, tapi sholat tarawih berjamaahnya? Karena di zaman Nabi nggak memerintahkan untuk melaksanakan tarawih berjamaah. Jadi salah nggak Sayyidina Umar bin Khattab? Enggak. Karena Nabi sudah bilang tadi, hendaknya engkau ikuti sunnahku dan ikuti sunnah khulafa rasyidin min ba'di setelahku. Begitu ya ibadah. Terus lagi di zaman Nabi azan itu 2 kali Jumat. Yang dimaksud azan sini azan sekali sama iqamat. Satu azan, satu iqamat. Benar ya di zaman Nabi itu. Tapi setelah di zamannya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau yang mencetuskan sholat Jumat itu azannya 2 kali, jadi 3 sama iqamat. Azan menandakan masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumat. Azan yang kedua menandakan Jumat khatib naik. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan yang mencetuskan itu. Dan ulama ngikutin, sahabat ngikutin semuanya. Karena ketetapan sahabat, Nabi sudah melegalkannya. Karena Nabi sudah bilang, hendaknya engkau dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin min ba'di. Sungguhnya mereka orang-orang yang Allah berikan hidayah. Jadi tidak mungkin ya sahabat itu menyeleweng daripada sunnah Nabi. Mentang-mentang udah jadi ganti pengganti daripada Nabi, jadi presiden baru terus bikin, tidak ada yang kayak begitu ya kawan. Kemudian runtut sampai ke bawahnya Sayyidina Imam Anas bin Malik, ya dari tabi'in. Terus sampai ke bawahnya mereka menentukan hukum usul fikih Imam Syafi'i. Mereka melihat dari hadis Nabi, oh begini, terus Nabi bagaimana? Nabi begini, oh berarti hukumnya kayak begini. Ada Imam Malik lihat kayak begini, akhirnya menentukan hukum seperti ini masing-masing. Ini namanya ikhtilaf pandangan. Ada bahasa ikhtilaf min ummatir rahmah, beda pandang dari umatku ini rahmah, beda pandang yang baik dalam masalah ilmu, bukan dalam masalah yang lain. Turun-turun lagi, ada lagi Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Ini perbedaannya. Ada yang mengatakan bayi kalau belum balik meninggal, perlu nggak didoain? Nggak perlu. Disolatin ya tetap disolatin, tapi nggak perlu ditahlilin. Kenapa? Belum ada dosa. Kan gitu bayi, ada kan sini bayi baru lahir meninggal terus malu bikin tahlil? Nggak ada. Tapi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Buat hibur. Orang tuanya kehilangan, di saat lagi kehilangan itu imannya itu berkurang. Dia sedih, biar imannya kuat. Dia tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ajak zikir. Akhirnya jadi oh iya semuanya dari Allah. Begitu niatannya zikir. Jadi boleh aja silahkan. Kan Nabi sendiri nggak ditahlilin. Dan sahabat juga
sahabat ini kalau sampai sahabat berani bikin tahlil buat Nabi, bodoh sahabat. Ya Allah, ausil, saya kirimkan ini pahala dari bacaan yang kita baca buat Nabi SAW. Nabi nggak pernah apa-apa, sampai dikirimin pahala. Rasulullah nggak butuh. Jadi sahabat juga tahu. Hebat apa kita berani doain Nabi? Justru kita yang minta doa sama Nabi. Kok kita berani doakan minta ampunan buat Nabi? Tidak perlu. Sahabat itu cerdas. Ya, bahkan di zaman sahabat ada yang meninggal. Sahabat yang lain berkumpul menceritakan kebaikannya, mereka berzikir, tapi nggak kayak tahlil sekarang, tapi maknanya tahlil juga. Sahabat dulu kalau tasbih itu pakai kurma atau batu-batuan kerikil. Sekarang zaman makin canggih, dibikin tasbih, gitu kan ya? Dipakai kerikil, ngantongin 100 kerikil, capek deh. Yang benar-benar pakai tasbih nikmat, ada yang digital, ada yang begini. Bid'ah enggak? Bid'ah. Hasanah enggak? Baik enggak? Baik, sudah. Nggak menyebabkan syirik ini itu dan sebagainya. Jadi amat panjang kalau kita membicarakan masalah bid'ah, kecuali yang keluar dari hakikatnya. Yang bilang Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu duduk, ini dan sebagainya. Justru itu yang bid'ah dhalalah. Kenapa? Karena menyerupai Allah dengan makhluk. Sahabat tidak ada yang berbuat seperti itu. Jadi dibilang bid'ah dhalalah yang ada sekarang ini, ya yang masya Allah, yang lagi viral-viral belakangan ini, dibilang ngaku Nabi, nah itu bid'ah dhalalah itu ya. Haram hukumnya ngaku Nabi. Didapat wahyu, ketemu malaikat Jibril ini, wahada bid'ah dan lain sebagainya. Jadi cuma ikhtilaf, beda pandang antara ulama. Ulama ini bilang doa nyampe gak pada si mayit, ulama yang ini bilang enggak, yang satu bilang nyampe. Maka ente mau pakai nyampe, tidak apa-apa. Ente mau ngaku nggak nyampe, tidak apa-apa, istilah. Ente mau ikut tahlil boleh, ente nggak ikut tahlil juga boleh. Zaman Nabi nggak ada maulid, iya. Tapi kita ngambil wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rasul man nusabbitu bihi fu'adak. Ya Muhammad, aku ceritakan kepadamu tentang nabi-nabi terdahulu dalam Al-Quran, biar makin mantap imannya. Bukan Rasulullah kurang mantap, tapi lebih mantap lagi imannya. Ini kita perlu mendengarkan cerita orang-orang saleh, biar kita jadi makin mantap iman kita. Habis baca komik Wiro Sableng aja keluar dan mukul orang Aceh. Anak kecil kan gitu. Habis nonton film apa dia keluar diikutin gerakannya. Keinginannya ada ngikutin itu. Nah kita udah tua, dengar bisa orang-orang soleh, tahu kebaikannya, dengan harapan kita bisa ikutin. Gitu ya. Jadi panjang. Seandainya cuma ikhtilaf doang, nggak usah diperdebatkan. Ente mau ikutin yang ini boleh, ente nggak mau ikutin yang ini boleh. Tapi jangan pernah memvonis bahwasanya mereka ini ahli kiblat, mereka ini orang-orang yang sholat, atau mereka ini mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jangan pernah ente ngomong bid'ah dhalalah, kafir, tempatnya di neraka. Jangan. Ente nggak bisa menentukan. Ya. Kita sendiri bisa nentuin, kan pernah ada bilang ya, nggak usah jauh-jauh mikirin orang. Kira-kira prasangka buruk sama orang dosa enggak? Kita tahu dosa itu. Maling kalau ketangkap sama polisi pasti dipenjarain. Karena dan salahnya, karena kejahatannya. Kita pun kejahatan kita banyak, orang lain nggak tahu tapi mungkin orang lain nggak tahu, tapi kita sendiri tahu dosa kita ini banyak. Cuman belum ketangkep aja. Nanti pas mati ketangkep baru. Ditanya malaikat, diinterogasi semuanya. Berarti secara nggak langsung kita udah tahu posisi kita bakal masuk neraka atau surga, udah tahu. Berarti bakal masuk neraka ini. Dosanya banyak. Orang lain gak ada yang tahu, tapi yang tahu sendiri. Ada bakal masuk neraka ini. Kenapa? Karena ada yang tahu dosanya banyak. Terus tugas ente ngapain? Istighfar, udah jadi orang yang baik. Gak usah pakai vonis orang ini itu dan sebagainya. Kita nggak paham. Dalam laut pasti kita ukur, tapi dalam hati manusia kita nggak paham. Wah kata ya ikhwan. Jadi orang yang baik cara berpikirnya hatinya baik, gitu ya. Tidak usah memvonis daripada ahli kiblat bahwasanya mereka ini orang kafir. Kenapa? Karena keluar dari jalan Nabi SAW. Ini bid'ah dhalalah.
Wa kullu bid'ah dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat dan tempat orang sesat ada di neraka. Jadi kayak iblis ngajakin orang ke neraka, apa nyeburin mulu. Kita bisa selamat, kita selamat. Tugas ente tugas aneh. Kalau ada orang salah, ente ajak, ente tegur. Dia nggak mau, ya sudah tinggalkan. Sampai berkali-kali kita ajak, nggak mau, ya sudah. Yang penting nggak menyalahi daripada hukum-hukum Allah dan batasan-batasan daripada syariat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dia mau nanya dulu.